Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pengajiannya, saya minta tolong ditonton sampai selesai agar tidak gagal paham dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan saya doakan buat teman-teman semua diberi Allah kesehatan, dijauhkan dari malapetaka, dan diberi rezeki yang berkah dan melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, selamat menyaksikan pengajiannya. Ayat ini termasuk ayat favorit lagi, masalah tauhid. Ini untuk niati jauh sebelum ini masalah ayat ini. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi akhiri. Kalimatan baqiyah itu maknanya nggak benar. Karena kita manusia yang berbentuk materi. Kalimat itu maknanya sesuatu yang dilafalkan. Ya, yang dirapalkan. Orang Jawa yang dirapalkan, dilafalkan. Ini jenis apa? Kalimat. Ini rumah tenang. Satu satuan suku kata atau kodiah, bahasa Arab kodiah. Ini disebut apa kalimat. Yang dimaksud kalimat mriki itu kalimat la ilaha illallah. Ini ku ora ana sing wujud hakiki, atau ora ana unsur hakiki kecuali namung apa subhanahu wa ta'ala. Niki ngendikane pangeran Ibrahimlah yang membuat, ya. Kalau baleni malih. Ibrahimlah yang membuat bahwa kalimat tauhid ini akan abadi fi aqibihi pada orang-orang yang setelah Nabi Ibrahim. Baik setelah itu secara genetik kasus anak turunan Nabi Ibrahim maupun secara pendidikan. Gini kasus umat, kasus kita senten. Disebut wa ja'alaha kalimatan napa baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Jadi kalau mengkosnya kalau nak nerangno masalah ini berdekenan. Masalah ini ilmu yang peka sekali. Nyata kalau terang. Kalimat kalau baleni malih. Kasus la ilaha illallah disebut kalimatu haqqin. Makanya kalau kita habis tahlil atau wiridan, itu mesti diakhiri kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah taala napa minal amin. Ora ana sing wujud hakiki kecuali Allah. Itu disebut kalimatu haqqin, kalimat sing hak sing nyata. Nggih. Alaiha nahya. Karena kalimat ini pula kita hidup. Wa alaiha namut, dan karena kalimat ini pula kita nanti mati. Terus wa alaiha nub'ats, dan atas nama kalimat ini pula kita nanti dibangkitkan. Insyaallah taala minal aminin. Ini kalau terangkan. Kemudian setelah Nabi Ibrahim wafat, terus beliau berdoa sampai dimimpi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat Nabi Muhammad inilah wonten mandat yang disebut dengan Quran kul falillahil hujjatul baligh. Kan kula bolak-balik matur, umpama mau dadi wali. Iku ora kepengin lho dadi wali keramat sing dunane mandi utawi kula nek kepengin dadi wali sing ilmiah. Sing iso nerangno kalimat napa? Tauhid. Ngaten. Iku kula terangno juga. Masa iki nek sampe mati tenan, sebenarnya ora usah sapa tapun di swarga dhewe ngel-ngel. Sampai kita percaya sapa Nabi ya mau kudu swarga kok golek sampean kangen. Kangelan, penure mau kelip-kelip paham ya. Jadi kanji Nabi sebenarnya ceritanya itu ramu sungguh suarga. Mereka umat yang ahli tauhid digulai. Ini nak uangnya yang ngapal Quran, ngalim, waras, ini nure jelas. Napa nure napa? Korai, pengarep, pengguru, jadi cepat Nabi gulai ini napa? Nak wes boleh orang ngalim, kasus seator melip-melip napa? Jadi ini ya digulai tapi ruwet napa? Mereka mau kelak. Disebut, buat ini tenan. Jadi yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Nek muni yaqulu rabbana atmim lana napa nuruna. Ana sama nak warai itu kan tadi nanti golek sampean gampang nak warai. Dadi ngaten ya. Wong mukmin jeng ben raine ana nune, tangane ya ana nune. Nah, dari kanjeng Nabi nak norm kepengin jelas nak wudu disempurnakno. Makane ketika Nabi tadi Nabi lagi kok pirsa niku mati dengan apa boten. Terus Nabi jawab inna ummati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min ataril wudu. Umatku sebenarnya raine wudu padang mergo bekate wudu. Paman arata ayutillah ora tau kalyak al mulane wudu disunahno digimriki. Bukan ada kene kan urip kene tok ben tambah terus kene. Mulane wong was-was malah nyemplung segoro. Ben tambah terus. Mana wong sing mazhab Syafi'i, sing masuk roksi itu gawil tok itu benure kelap. Ora ono sanate. Itu hanya sah secara fikih tapi tidak ada dalam sanad. Kalau masuk roksi yang ada dalam sanad, wong sahu biru usikun ngene ini persisnya tempat. Kula saking guru kula ngantos
Rasulullah itu ngeten sanate. Jadi wa doa musabbihatahu ala musabbihatihi. Jadi wa doa ighamahi ala somate udunehi kadine ngeten. Wa musabbihatahu ala musabbihatihi ngeten. Terus akbala wa adbara hakata. Iku Nabi tidak wudu kan. Ya aku dhewe ora tau ngakoni iki. Yo ngamalku wis akeh sesiro. Senengane kok niru wong alim. Kan balik ngomong kulo nu nganti saiki ya terlalu ora tau genem ya ora sampun. Senengane kok anut wong alim. Nah anu jangan ngali, jangan berdike. Ngeten kan dina dina ini cara kulo ngantos guru-guru kulo antos dina ngeten akbala kaza ila qafa cuma akbala agak ini salah apa? Marot. Sehingga yang diceritakno pangeran nak nur tadi mimpi ini ID terus soal aiman itu kabeh wonten nur. Wonten apa? Meskipun wajah wis ana nur, tangan ana nur itu mawon tesih ngendikan yaquluna rabbana asmim lana apa? Nuruna. Ya Allah nur kula sempurna. Ini sing dimaksud dengan Nabi Allahumma al semulai amama nuran wa min tahti nuran wa anama nuran wa an khalfi nuran wa an simali napa? Ya Allah, atasku juga kasih nur, depanku, bawahku, samping kiriku, samping kananku, kasih nur semua. Sampai kanjeng Nabi terus dungo nutup buat ali napa? Nuron. Bahkan seluruh tubuh saya berupa napa? Nur. Lah nanti malaikat, malah niku rawan mungkin kegar, iki eling-eling. Malaikat itu menyelesaikan hisab seluruh dunia, itu hanya sekitar 4 jam. 1/4 dari siang. Berarti kalau hari itu 12 jam, di setengah hari kan betul. 12 jam itu hanya 1/4-nya. 6 jam. Pinter. 8 jam. Oh, 6 jam kesuwan. Nama betul. Itu sakdinya selesai. Karena malaikat main baru saja, dia pakai prosedur standar main apa? Baru saja. Malaikat yang ngawur tenang, pas itu mau main apa? Ya malaikat itu instruksinya kan. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Jadi malaikat tiga standar pengiran. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Malaikat nek sing raine padang tenan swarga berisap. Nak kelap-kelip rugen cembung ora rokok. Sampai padang. Jadi malaikat itu enggak mau tahu pokoke standare ngoten. Wa taswaddu napa? Wujuh. Nak raine peteng neraka. Paham ya? Jadi nak sing raine padang-padang sing luwih jelas malaikat jelas. Iki jelas swarga kelas A. Stop. Orang sing kalbar si khotim kok sak kiwatan semua. Iku sing raine padang kabeh Pak. Sing mulang-mulit bae ku sing mari repot. Sing repot malaikat napa? Kemudian anu wis baru. Iki neraka wis wae. Sing mari kesuwen niku. Lha boten iki boten piye niki tenan. Jadi ya raful mujrimu rabisimahum fayukhadu bin nawasi walakra. Ketika orang mujrimin sudah dikenali jelas raine ku mesum, raine apa? Mesum, tapi mesum mokok malaikat itu. Mana kalau nanti nonton, jadi bener apa kan? Tawari cara, itu benar kan terlatih. Lalu kan kita nanti kalau di guru, ngeten tuh bener apa? Ngeten. Ini sebenarnya inna ja'alna si anakim aklalan faya ilal asqan fahum napa? Maksudnya itu kok ngeten. Jadi fahum ilal asqan, jadi janggut niku dugi jenggot. Padahal niku ditepok. Malah bener wong kuno kula ter wong nak mlebu neraka orang kula digerudung dong. Kok posisi pun pas bal. Paham ya? Lha ini mboten kuwi nama apa kok wong dhuwure. Tenang mawon, ora ngaji sampeyan ono dinyapa. Mboten iki tenang. Niku digerudung. Niku payu khadu bin nawati wal agam. Nawati niku bathuk, agam niku delamaan. Jadi nak dikewancang nganti lho dengkul ku lumayan, langsung tuwaran tepuk nganti lho delamaan. Dia melebihi. Jadi pun apa? Lah anak pun butuh terus sepedang ke malaikat itu gludung mlebu napa? Ya waliane wong saleh niku nggih ngoten. Wong saleh ngendikane pangeran. Niki sing asli kok Quran boten cerita klenek, boten cerita klenek. Nak tiyang saleh niku sima rumpi wujuhin min afaris sujud. Kok bathuke ke asar sujud. Mbok ngetok ireng bener. Iku wong kok nafsir sing nganti ngetok napa? Ireng. Tapi nak neng hadis sokai jelas rawusan ngetok ireng. Nur sing ning kiamat iki jelas masalah napa? Lah kula setuju iku lah aku kalah saiki aku. Enggak, tapi hadis sokai memang itu masalah nur, ora masalah napa? Menang ngecap ireng itu urusan masing-masing. Kalau nak nyanyian, wah ngetok ireng berarti oleh sujud kuwi. Tapi dari kira suara atau jajan bu mesti ngetok. Repot ibadah di tiga pion-pionan ngawur ngomong. Itu urusan masing-masing. Soal ngetak orang itu urusan apa? Masing-masing. Ya bodoh bener ya teori ini. Sering sujud ya mari ngetak.
Saya nak misalnya sujud ning bab itu ora kerjaan. Itu sekarang masing-masing cara menafsirkan. Jadi dengan urusan manusia, urusan pengiran. Kalau ini uang alim urusan pengiran, kalau tak cerita sing urusan apa pengiran. Pokoknya pengiran dia ukuran si mahum si wujuhim min atari. Terus pengiran dua instruksi ini rumah tenan. Ini semua yang saya pakai di sini hadis sahih. Malaikat, saya mengharamkan api neraka. Tak puluh atara sujud, memakan bekas-bekasnya apa sujud. Jadi dipastikan orang yang sering sujud itu tidak akan terjilat oleh api apa. Karena prosedur standarnya begitu, malaikat tidak berani memasukkan ini ke neraka. Karena wajahnya ada atari sujud. Jadi tenang, digaransi tidak akan masuk neraka. Tapi ketika ada standar lain yang mengharuskan dia di neraka, misalnya seluruh tubuh hitam. Ya, mesem kan bagian isor, bagian tengah misalnya mesem alat kelamin bagian isor, mesem petang korupsi bagian apa? Petang. Gusti itu kan standar wajah, kalau bawahnya kan neraka. Wah, mulai berkoror, mulai orang hisap itu. Itu orang berasa besi, itu mengalami rasa besi. Itu latihan rian mau. Betul kuliah ini. Wah, itu mulai berkoror. Lah mulai berkoror ini terus nanti ada yang dikenal disebut konsul arab, yang amal baiknya sama buruknya banding. Ada yang tetap banyak baiknya. Ketika banyak baiknya sebagai prosedur standar sebelum non-rokok, sekadar menghilangkan keburukan. Itu teori standarnya. Nah, teori standar ini bisa dibatalkan kalau memang Rasulullah SAW nyafaat ini kanjeng Nabi ini itu standar dasarnya ini min ahli la ilaha illallah, bahwa dia benar-benar bertauhid sampai meninggal. Nah, tauhid ini yang nggak boleh terkontaminasi, nggak boleh ternodai. Nah, kemudian kata ternodai ini ulama terus subjektif. Lah ini fatwa ulama kadang yang ngeten iki. Mulane kalau kadang ulama di film-film kudu tukaran. Bahwa ulama mesti apa? Tukaran. Jangan sampai tauhid ini ternodai. Lah ukuran ternodai itu terus perkara. Cara Wahabi ini kuburan menodai, jimat menodai, tawasul menodai. Nah itu terus paham. Cara ahli sunnah rapopo, jimat kadang mergawe ini kiai. Terus perkara. Pokoknya enak wis cok. Bukan ini betul kuyan. Esok kata ternodai kan subjektif kan. Orang Wahabi tentu paling anti jenenge menodai tauhid sampeyan terus terus. Iya dong. Tawasul. Apa ji? Ini kanca-kanca kula santri-santri kula sing modok Mekah nak cerita kula masyaallah. Santri-santri kula niku kathah modok Mekah. Niku wonten sing dibedani jimat. Kalian itu niku turunane berbeda ampar iki konten. Sekarang Mekah pengen kita nih dicek wonten jahe kalian jari ebo jimat apa wae. Ngake jimat itu mana aneh. Apa hubungannya jari tapi apa jahe. Oleh orang Wahabi pukulin kan, dianggap sirik. Orang sirik itu haram lebih haram, haram lebih mekane kita. Jauh kan orang daerah tanah itu, jadi diintegrasi dengan kita. Sekarang dijual ke sini Wahabi, dia sahabat Rabbi Allah. Itu kata si Wahabi. Lu sebenarnya pengeran si Allah kok percaya ini? Tapi pengeran Allah kok percaya sih? Simak. Kalau percaya sakit mau mu'in mau Wahabi. Kita khidmah, tentang bandara apa? Ya sudah, jobong kafe bareng jobong kan. Tak tahu semuanya. Jadi kalau mau Allah, asyhadu Allah ilaha illallah, Allah ilaha illallah. Jadi dia itu mau cepat tumbuhin, tapi belum bu Arab ditauhid mau kalau mau Allah. Aku lagi ikut semua kalimat tauhid tersinggung. Baca kalimat tauhid tapi apa tersinggung. Mereka dipaksa di kayak mau Allah. Dan kalau sudah kata ternodai itu kadang tersubjektif. Tentu orang-orang Wahabi menganggap jimat, tawasul dan sebagainya termasuk menodai. Sebagian ahli sunnah tentu nganggap enggak. Sebagian kiai di sisi ada apa sih? Menawi ninja gotri laris itu kan. Sebab ini kita fakta-fakta mawon sing ora dikenal, sing ora apa? Itu terus masalah. Nah, yang saya sendiri, saya sebagai ulama itu memang menyayangkan vonis. Memang kalau dalam hal misalnya dikatakan bid'ah, khurafat atau tensinya diturunkan lagi menjadi budaya itu ringan. Tapi kalau dikatakan syirik itu memang berat. Makanya saya itu berkali-kali debat kusir sama orang-orang yang meyakini itu syirik. Saya tanya, orang yang di kuburan itu dihukumi syirik karena tawasul sama orang yang mati. Saya tanya, wong-wong NU atau sing biasa ziarah itu sing dilafat ora kalimat tauhid la ilaha illallah. Makanya pertanyaan saya sama orang-orang Wahabi, bagaimana mungkin kalimat yang andekan Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang kafir melafazkan kalimat itu jadi mukmin, kok dilafazkan orang mukmin malah menjadi
musyrik. Itu teori apa yang dipakai, paham ya? Lebalin lagi. Kalimat la ilaha illallah kan kalimat yang diomongno wong kafir dadi Jadi iki diomongno wong mukmin hanya karena salah letak mergo nglafalno ning kuburan. Jadi napa? Jadi kafir. Lalu teori apa itu yang dipakai? Bukan berarti setuju terus ngoten karo sampean mboten kula biasa mawon. Kula darah negara tetap sunat. Sunat yo kadang-kadang. Nah, sering ngurus bisnis nih. Mereka berziarah sama polisi ya. Ya udah. Oh, kamu apa? Kamu kan bodoh aku kiai kok sabuk bodoh nih, Pak. Boten aku lho ora usah tersinggung, teman. Istighfar, nak salah istighfar aja tersinggung, Pak. Nak salah napa? Istighfar aja tersinggung. Salah kok napa? Salah istighfar. Ziarah nak kadang-kadang itu saja. Nak sering napa? Orang bagi itu, misalnya juga yang apa merangkat kurang, orang itu kurang. Padahal niat ibadah, tidak akan ya ibadah. Nanti niatnya orang ibadah, tetap itu. Ya itu aslinya kan itu. Tapi bisnis itu ibadah lah, di pangan era pangan ya itu salah nomor lah. Maksudnya orang salah teman-teman, bisnis itu gimana kok? Paham? Bukan pulau terang. Kulon itu kalau ngelepas dana jatuh bisa kulon biasanya itu kan ngelepas dana jatuh. Ketika terus jadi serapati itu. Ya akhirat itu paling spesial lah ngomong akhir. Paling mati kalau ngomong mati. Tak kenal. Nah kalau bisa itu rapati itu, ya kepengen itu. Nah ngelepas dana jatuh pinter. Kepengen itu mati, no. Kulon itu sering cerita nggak. Pak Ibu niki jenazah mun kabundut. Kalau yakin jenazah niki nate nglafadzna kalimat napa. Cuma kulon itu kecewa karena kalimat la ilaha illallah sudah jadi rutinitas. Kita tahlilan misalnya baca 100 kali, dipimpin kiai siapa berasa 1000 kali. Ini terus kehilangan keistimewaan la ilaha illallah karena hanya mengejar jum. Tapi setelah kalau terang jadi sadar. Termasuk kesadaran yang untungan saya, kiai-kiai yang biasa nganti 1 semua tertinggi itu bang 10. Jadi biasa mimpin kalian. Dia kalau terang. Kalimat la ilaha illallah kalimat yang saat Abu Thalib mau kabundut itu kata Rasulullah, ya ammi kul la ilaha illallah kalimatun uhaju biha indallah. Pamanku jenengan ngafat mawon la ilaha illallah. Dengan kalimat ini kula jamin jenengan kula syafaati teng ora-ora masa. Dan kalimat la ilaha illallah niku ada satu ayat ini ku tenggen ayat qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad Abu Jahal kafirnya misalnya 20 tahun. Abu Lahab misalnya kafirnya 30 tahun. Itu cukup sekian detik menjadi mukmin hanya karena ngafalkan la ilaha illallah. Wong kafir itu status dasarnya mlebu neraka abadal abad. Wong kafir itu status dasarnya mlebu neraka selawase. Tapi sekali dia bertauhid ngafalno la ilaha illallah, senajan to bariku dekne zina, bentuk maksiat, itu tetap status keabadian dibuang. Dene potensi mlebu swarga. Wong apapun nakale, iku ora ngarah berstatus neraka selawase, atau termasuk min ahli la ilaha illallah. Nah, dengan keistimewaan la ilaha yang kayak begini, kenapa kita ngelafadzkan hanya rutin? Ini pancen kula nyesal betul. Sehingga nanti barokah la ilaha itu hilang karena hanya jumlah. Enggak ada dalam hadis la ilaha illallah Abu Thalib mau tanya ping 100, nak boten gak muni kuota kan enggak ada hadis. Minimal harus sekian, belum memenuhi apa kuota? Enggak, hanya satu kali. Tapi satu kali yang bil ilmi ini disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Lah saiki sing bil ilmi fa'lam, kamu harus tahu itu bil ilmi. Lah ini lewat ngaji ini kalau terang. Makane bil ilmi itu gampang. Ini ku diyakini mulai dari kata kalimat. Kula warai carane tauhid waras. Kemudian rasanya apa kalau paham gitu. Men swarga dhewe-dhewe mawon. Dadi luwih cepet orang tente. Kon anten-antenan sakit kula, paham? Aman tenang ae posisi diuntungkan. Oh. Ya tapi kula kan repot. Lho, sampeyan para sahabat kula, sampeyan yo ngaji ngene-ngene wae kok harus iman dhewe ora. Carane ngeten. Dan ini musalsal ila Rasulillah. Carane ngeten. Sampeyan tuh eling-eling nak tahu ra ono. Misalnya saya ini kalau penanggalan lahir tahun 70. Berarti sebelum tahun 70 saya tidak ada. Ketika saya ada itu ya tidak atas kehendak saya. Ini lewat kalimat Allah Ta'ala pun terus saya ada. Ketika saya ada nanti saya mati ya di luar kehendak saya. Tahu-tahu saya dimatikan Allah mati. Ketika harus jadi bangkai, jadi lemah nih kuburan, ya ora iso kepengen tangi. Bangkit lagi ya karena kalimat la ilaha illallah. Ini disebut kalimat haqqin alaihi nahya
walihanamut walihanub. Kalau begitu berarti kita ini tidak menjadi unsur penting di dunia. Sing unsur penting mendunia namun Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita yakin perannya Allah taala. Ya, perannya Allah taala. Jangan sampai kita dibodohkan oleh rutinitas. Mengenai kalau gedeng rutinitas memiliki ini. Jangan sampai kita ini dibodohkan oleh rutinitas. Misalnya ngaten, yang contoh nyata. Ben sampean tahu kita dilatih. Saat jenengan iso kerja, terus kemudian punya uang mau makan, bisa nanak nasi, bisa mengambil nasi, bisa ngambil gedang goreng, ngambil teh. Itu terus mendingan ya. Aku mangan, iso mangan, perkara ini bisa ngambil nasi, ngambil teh. Nah orang ya iso mangan. Dan aku nak mangan, punya gizi, punya energi. Kalau udah makan, tidak punya gizi, tidak punya apa? Energi. Kita ini karena mengalami rutinitas yang puluhan tahun begini, terus mengatakan, kalau makan dengan tidak cara itu, terus kayak kita tidak punya energi. Makanya Allah itu tersinggung. Kenapa teori itu yang dipakai? Buat manusia itu eling wa antum ajinnatun fi bujuni ummahatikum. Semua pakar sepakat janin yang ada dalam kandungan ibu itu sudah makan dan sudah keasupan gizi. Mana ikhtiarnya janin itu? Berarti kan kita ini pernah punya reputasi bahwa kita pernah hidup dan makan tanpa dengan cara yang sekarang ini. Jadi zaman kita jadi apa? Kenapa reputasi Tuhan yang bisa memberi rezeki janin kamu gagalkan dengan yang sekarang? Jadi kamu koyok mokal saya pikir ramangan rawar koyok mokal. Lalu pengiran tersinggung. Senajan tahu gue prakteknya ya lesu tenar, gue 5-6-4 tapi pengiran tetap tersinggung. Ono wong kok yakin nak ramangan mesti lesu, pengiran tersinggung. Kata mesti mari pengiran apa? Senajan tahu mbok alami yang ngono tenan. Mergo pengiran tetap statusnya innahu ala kulli syai'in. Makanya ada cerita kewalian, ini cerita kewalian. Barang Abdul Qadir latihan jadi wali. Keparepe iku kepen lesu 40 dina. Jenenge latihan telung dina wis lesu. Jenenge napa? Latihan. Lan akhire dadi raja wali ono sing silae, napa ono napa? Dari kepengen tirakat 40 dina ramangan telung dina wis lesu. Nah, aku ya setengah hari wis lesu iki kira. Abdul Qadir wis domo pinten telung dina lesu. Dene walhasil sholat rong rakaat tiap lesu sholat. Walhasil lewat keramatnya beliau, gue pangeran muji karena istilahnya, ana wong liwat bawa roti tiga nol ini. Ya Abdul Qadir ini dimakan. Bareng dia apa mangan, dulu Faizan ana rika itu satu surat ditulisi. Ya Abdul Qadir makanan itu untuk gizi bagi hamba-hambaku yang lemah. Sing aku ngekei kekuatan lewat mana? Wa amal aku ya hambaku sing wis kuat-kuat, sing yakin aku iso ngekei kekuatan tanpa mangan. Iku ora usah mangan. Pakar kalau itu lebih ampun dibuat roti itu sholat menang waktu. Adanya kan itu niat jadi wali tuh. Perkara roti gagal kan emang. Lo pinter lah, karena sambil sering lo pinter. Kau musuh tolong bina kok gagal jadi apa? Karena awalnya kan setengah bina ya. Itu perwira wali. Itu nak mangan nggak ada sekuh. Lain nak kemana menjadi wali nggak wali buko mau ngebedok terus orang mangan. Jadi disebut total visol. Butuh itu memutus apa? Memutus siang dan apa? Malam. Kalau nak bisa langsung kan hukumnya haram. Kalau balik dan cerita. Sehingga Abdul Qadir itu yang penting beliau tetap tertanam bahwa Allah itu tidak butuh syarat untuk uang niku warak, niku kudu mesti apa? Senajan itu tinggi alami, niku mesti nak ramangan lesu. Nah sampai misalnya tangkrut, yo Gus, nak sing kula alami nak ramangan lesu, nak wong wedok syahwat, nak roh duit seneng mripati ju terus piye? Gampang teori ini tetap wali tapi kebetulan gampang tak warai. Aku ora iso goblok tenan berarti iki kawarai carane. Ngeten carane. Ya Allah, dibeli kula menungso. Nak ramangan mulus. Jadi jenengan membuat saya banyak ketergantungan. Aku tergantung ning gone bojo, ning gone wong wedok, tergantung ning gone makanan, tergantung ning betapa lemahnya saya karena sebab tergantung. Memang zat hakiki yang tidak pernah tergantung itu jenengan. Jadi sebenarnya Allah itu maklumi, tapi kata jenengan itu jangan dibuang. Allah itu maklum. Karena kalau sampai berteori wong nak ramangan mesti lesu. Wong artinya makhluk lah. Nah kalau wong artinya makhluk berarti sampean mementaskan teori ini pangeran di mana kowe sebagai mukmin yakin ana jenenge malaikat. Di mana kowe yakin malaikat tanpa mangan, tanpa ngombe sehat. Malaikat ora tau mangan energen, ora tau mangan vitamin. Ini ngangkat gunung Merapi kuat. Mulane pangeran mangkel wong mukmin nak salah. Lha kowe iku iman be malaikat, kowe ya iman nak malaikat kuat, kowe iman nak malaikat ra mangan ra ngombe. Tapi kok darani kowe dhewe nak ra mangan ra ngombe. Ora kuat. Padahal pengiran ini bodoh, maksudnya pengiran paham.
Jadi goblok temu mareni ngono, maksudnya cara pengiran goblok temu iku napa? Mari. Paham ya? Jadi kok jajal tak buka ya. Paham ya? Tapi ora tau loro atau mati dadi gak ngel wong. Kalau orang ngel wong ngobat-ngobatan. Paham ya? Jadi artinya apa? Ketika salah akidah ini pada seorang mukmin, Allah lebih tersinggung. Lah iya wong mukmin ora iman, Allah ditawulat dengan malaikat. Malaikat itu gak mangan gak ngombe tapi di kekuatan sing super dah. Malaikat iso ngono kersane sapa? Lah manusa di kelemahan doyan mangan iki yo kersane. Lah maksudnya pangeran, kowe mangan lah, ya yakin krana rezekine pangeran. Makanya mangan senajan to rutin tetap pendungo. Ya Allah, karena rezekimu aku bisa makan. Wala rizkika abtartu. Tetap disuruh nisbatkan itu, mensandarkan itu neng kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Lah di sini ini kadang si Abdul Qadir ngendikan mopok terus wong sing ra paham dari Abdul Qadir ngalang-alangi Nabi. Sajane sing didhawuhi Abdul Qadir normal, cara padha waline normal. Tapi wong sing anti Abdul Qadir terus mengkritik itu dianggap satu sirik. Aja ngendikane normal, wong mau ngendikan gini tok. Engko lan apal manake meskipun tak sering maca nggo manakiban. Saya ulama jadi ora potongan orderan titik niku. Dan tangga saya ora kabeh anak ora bagianku ngoten. Ini gini loh, Abdul Qadir kalau mau makan, pernah beliau suatu kali ngendikan, saya ini kekasih Allah. Sehingga saking cintanya Allah ke saya ini tidak pernah makan kecuali ada titah dari Tuhan di hak di ahli kabul. Dan saya tidak pernah minum kecuali ada titah dari Tuhan di hak di ahli isyraf. Orang untuk menafsirkan, wah suatu Qadir koyo nabi-nabi, mau sampai mangannya ngenteni instruksi ke pangeran. Apa ngombe ngenteni kok instruksi? Kan Abdul Qadir yang dengan di hak di ahli kabul, waktu hak di ahli isyraf. Demi aku pangeran, saiki kowe mangan. Demi aku pangeran, saiki kowe ngombe. Terus orang yang anti Abdul Qadir nganggep itu satu keangkuhan. Satu kata-kata yang koyo katane para nabi. Padahal normal. Wong mukmin biasa lah bayi TKTT iki. Mesti ape mati ndongane piye? Bismika Allahumma ahya wa bismika amri. Atas nama engkau aku iso urip, ya atas nama engkau aku iso mati. Padha kowe urip mangan ya bismika akul, bismillah akul, wa bismillah u'alif, wa bismillah kedengarnya sama semua kan? Atas nama Allah aku iso ngarang kitab, atas nama Allah aku maca buku, atas nama Allah aku iso mangan. Bedane Abdul Qadir itu bedane apa kok sampean? Coba sampean gak mlebu teman-teman muni bismillah terus mangan. Ape turu muni bismika ahya bismika. Terus bedanya apa kan normal saja, paham? Artinya saat Abdul Qadir ngendikan bihak di ahli kabul, wa bihak di ahli isyraf, normal napa mboten? Normal kan? Paham ya? Tapi kenapa menjadi polemik kontroversi lah? Wong NOD firman kan iso jawab. Karena manakibanya tidak sering urusan ilmiah. Ya tidak semua orang NO, tapi rata-rata ngoten niku. Manakiban identik pokoknya untuk iwak BPU. Repot. Sebetulnya manakib itu normal saja. Secara tauhid napa? Lungge to. Bihaqi alika kul wa bihaqi alika islam itu apa yang enggak normal? Sama dengan anak-anak kecil kalau mau tidur bismika Allahumma ya. Bismika. Wah. Lah tauhidnya sendiri. Sing dadekne sampean sampean selamat nganti dilayomil. Ya, terus kula misalnya dia mati. Niku ora grogi. Ora usah misalnya gara-gara dia mati terus iya alam di akhirat. Alam yang tidak pernah saya kenal. Terus formatnya kayak apa? Tapi sebenarnya piye? Seakan-akan kamu seorang ilmuwan, seorang analis yang bingung ngadepi akhirat. Saya ini grogi karena belum pernah saya alami. Selama ini yang saya alami kan alam yang saya kenal. Itu pengenan namanya gue blok itu zaman yang kandungannya boem gue kenal alam itu. Gue baik-baik tak. Malah boem mangan sambal keluyuran negeri itu ya baik-baik. Malah boem kadang tutaran di bapak bandingi piring gue ya urip. Artinya kita ini beberapa kali pernah di alam yang kita juga tidak kenal dan tidak bisa mengendalikan alam itu. Rupa-rupanya zaman kue ning dan ini mana pangeran ngelema wa it antum ajinnatum fi butuni ummatikum. Mbok yo kowe ling zaman dadi janin ning kandungane mbokmu. Itu artinya kamu pernah di alam yang kamu jelas-jelas berstatus hidup dan berstatus butuh gizi. Toh baik-baik saja, paham ya? Mana kalau nak ngelepas jenazah sering ngoten. Mun jenengan rasa khawatir bapak jenengan mati kok dipendem. Tuhan punya reputasi ngelola orang dalam kotak. Jadi itu zaman teng napa? Jangan mati tidak biasa. Aku itu lama, mati itu tak biasa. Salah yang namanya jauh lama, anggap mati itu sakit. Oh betul kan? Oh iya salah.
Karena ulama itu logikanya gitu tadi. Makanya saya pernah cerita ngaji di sini, ini ceritanya. Jalaluddin Rumi itu ketika mau meninggal itu murid-muridnya nangis. Ketika murid-muridnya nangis, Jalaluddin Rumi marah-marah. Kalian ini bodoh sekali. Hari yang saya tunggu malah kamu tangis. Saya ini menderita sekali karena terpisah sama kekasih. Ini mau ketemu kekasihku malah kamu tangis. Bodoh sekali kamu itu. Jadikan kematianku hari pesta. Akhirnya muridnya do penari. Pertama kali wali mati, muridnya donari pesta itu cuma Jalaluddin. Jadi cukup kata nasa guru ketemu sang kekasih. Sampai saya terkenal sama tarian Jalaluddin. Ini asal usulnya. Pasal si donari Rumi saya sampai mati cukup di. Niru narine kau, mulai kali wong goblok niru sing gampang kok, paham? Niru narine. Nah ternyata Jalaluddin Rumi begini punya sanad, punya musalsal. Ini ku Rasulullah piyambak sering ngajari doa kita, termasuk Nabi Khidir. Ini ku termasuk dongane, ya Allah, wa khairu ayyami yauman alqaka. Jadikan hariku paling indah adalah hari saat saya tuan jeneng. Nah, wa khairu ayyami yauman alqaka. Hari terindahku adalah hari saat aku ketemu engkau. Tapi sama tidak dinyali. Hari terindah nyekel duit. Ketemu kekasih, wah konsol goblok-goblok, pokoknya selera. Orang udah jadi wali aduh, paham gitu. Karena selerane ya kayak orang awam kan itu. Artinya kalau orang ini, lonte itu nantuk duit ya seneng. Wong soleh untuk duit seneng, berarti selerane itu. Tapi nak selera mati, kangen orang nakal di selera mati. Itu nak wong soleh orang ngarap paham, kena aku pengen selera enggak sama paham gitu. Terang. Wong untuk duit seneng, wong soleh seneng, wong dolim. Wong ketemu kekasih, wong soleh ya seneng, wong dolim. Mana dari, Imam Ghazali nak memprovokasi. Ono ulama kok seneng mangan, ono ulama kok bangga di rezeki, itu goblok. Tidak ya di rezeki, bebek ya di nopo. Nanti ulama tenan, wali tenan, sejauh mana rezeki media ini gue kekuatan ibadah. Nah sekedar ku berputasi, alhamdulillah aku mangan ku lancar tidak, itu mangan di nopo. Alhamdulillah aku dipujuk, lancar tidak, lu lancar. Lu mau sendiri toh? Nak aku misalnya alhamdulillah dia walafiat gajah lu sehat, walafiat tenaganya lu itu. Nak pancen ke ulama tenan sejauh mana semua rezeki pengiran jadi energi doa, energi ibadah. Mergo itu sing bedakno kuwi ambek kewan, ambek wong dolim. Gue tak pulau sedengan, wah bisa pulau itu dapat sedengan. Orang bener teman-teman tapi lu apik, maksudnya paling karo ya aturan main ngadepi rezeki pengiran apa? Ya sama roh akan jadi kan lumayan sebenarnya kenapa tugas ulama omongan itu saja. Jadi jangan sampai kamu bangga pada satu rezeki yang istaraka bikum al-baraid wal hujjah. Rezeki seneng duit itu wong dolim lah sampai duit kenapa? Lah anak kuwi pancen soleh tenan sejauh mana untuk duit itu seneng karena ini perangkat kesale. Kali kula nek duit sering kulo kitab, pancen kula rumang saya iso maca. Nek iso maca mbok sudah kok opo, nek iso maca ora iso sudah kok minimal iku ben gak tomak ning wong liya. Nek jane masjid itu sik oleh. Kali ke masjid di duit. Gusti kula itu wis watak kula mbok masjid jujur. Ngomong aja pengen jujur, watak kula napa? Masjid. Tapi sebagaimana saya medhit sama orang lain, saya juga tidak berharap orang lain medhit ke saya. Itu adil. Ojo kok dekne medhit ke orang lain tapi berharap wong liya lomo mek dhek. Iku ngawur nek. Sampai wong liya mau ngekei, tapi berharap orang liya. Sebenarnya masjid yang adil itu masih bagus. Ya Allah, saya punya uang 1 juta. Dan saya berat sekali kalau ngasihkan orang. Tapi saya juga jujur, orang lain juga berharap nggak perlu ngasih saya. Itu si apik. Kenapa? Isi apik. Buat globalin. Ini termasuk contoh-contoh tahu. Kami globalin malam. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum. Lah niki terus wali-wali riyen ndonga ya man ja'ala amrahu bainal kafi wan nur. Zat sing gawe urusan iku mok bainal kafi napa? Wan nur. Dene maksudnya lafaz kun, lafaz napa? Misalnya ngeten iki kula contohno. Kan dunia itu menurut ukuran-ukuran discovery maupun ukuran kitab-kitab umurnya kan pun jutaan tahun. Dari itu pernah tidak ada kitab, pernah tidak ada. Berarti kita ini pernah mengalami ratusan juta tahun yang tidak ada kitab baik-baik saja. Kenapa kamu panik ngadepi akhirat alam yang tidak kamu kenal? Misalnya kita mikir, tapi nak tengah akhirat kan itu lho Gus Tawono terus kan iso wae mergo aku beling mlebu neraka. Nah aku apik mlebu swarga. Aku di swarga kan neraka. Siapa berarti sik mukmin. Pangeran nilai apik berarti cah iki iman mbek swarga mbek
Senajan to pantes mlebu neraka tapi terus apik. Mergo iman. Pangeran wis seneng saiki capek wis iman sampai swarga. Lan jenengan tak dijaga iku nek ape mati iso sampai susah. Iki biasa mawon. Yo bengok-bengok biasa. Waduh ini tenan, ini ilmu tua. Karena itu tadi, kita ini kalau sholat dilatih, anut Nabi Ibrahim, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Selama ini kita hidup kan baik-baik saja. Kita bisa makan, bisa minum, bisa enjoy, bisa senang, bisa macam-macam. Tuhan yang sama zaman kita hidup, itu Tuhan yang sama zaman kita di AC. Mulai dari yang ngarang hikam. Ya Allah, selama ini saya hidup itu baik-baik saja. Saya bisa makan, bisa minum, bisa dapat rezeki. Kenapa saya panik menghadapi akhirat? Oh, Tuhannya tetap engkau. Tapi kan perlombaan perilaku engkau tidak berubah drastis. Bagaimana engkau jadi Tuhan yang baik zaman tua tentunya? Saya yakinnya jangan jadi Tuhan yang baik saat saya nemu di akhirat. Nah itu yang ngarang hikam begitu. Dan itu musalsal ila Rasulillah. Ini dawuh kanjeng Nabi, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusidu dhanna billah. Jangan sampai kamu itu mati kecuali dalam keadaan pede husnudzon min rahmati. Bilal itu dosa, kata sahabat itu dosa. Tapi nanti mati udah enggak. Dan itu yang ditiru Jalaluddin Rumi. Ketika Bilal mau kabundut, anak-anaknya nangis. Wah, anak itu jualan duit nangis. Bilal itu sesuai juga. Sesuai apa? Para juragis Bilal kakak. Jom pernah apa nangis? Kecekilangan jenengan, maksudnya kan sumber dana. Itu sekian anak itu elek, Pak. Ini pergawi bapak. Dari Bilal, mestinya itu seneng. Mereka aku itu seneng apa mati. Gotan nalkal akhibah, kalau ngapal lapatnya persisnya ini. Gotan nalkal akhibah Muhammad dan Wahizbah. Aku nak mati, nang kesusu, ketemu kanjeng Nabi, ketemu para sahabat. Aku itu ketemu kok suwi. Kanca-kanca aku sudah mati, aku rum mati. Jadi gotan nalkal akhibah Muhammad dan Wahizbah. Aku malah seneng yang mati, nang ketemu kanjeng Nabi. Nang ketemu bala-bala di sini kanjeng. Nah, bagian riwayat gotan nalkal akhibah Muhammad dan Wahizbah. Jadi ulama dulu itu kalau mati ya biasa saja. Cuma akhir-akhir ini banyak ajaran yang anggap mati itu panik. Karena malam walek, dosamu walek, bumbu swarga bun rokok, terus nangis. Ya, salah seperti itu, sing panik ya orang umat, soalnya dia inilah panik. Nah, cara dia mikir, kok ya panik kabeh. Lalu alhamdulillah, termasuk dia cara berpikir begitu, jadi dia tenang banget. Bojablek ora tapi luwe apik di bang panik tur. Dia wong terpelajar cenderung relatif tidak panik. Soalnya psikologi wong terpelajar relatif tidak panik. Panik itu identik dengan wong kurang nopo. Iku kula lho sampean. Paling enggak detik-detik kematian kita yakin wis kodok dari pengiran. Minimal tidak berontak. Minimal tidak nopo. Karena kalau kamu berontak dosane begitu wis ning donya nakal. Apa dipateni pengiran pro malah double malah ruwet malah apa paling kan kali ini Gusti mau menyerah wah ini berkata kali ini apa menyerah itu Mbak Umir itu anakku naminal muslimin dan saya perintahkan wis nyerah muslim mana ada wong sing nyerah mane aslam tu wa lillah maksud aku wis nyerahno kabeh ning pengen mau ngandel dulu, tak ngawur-ngawuri pulau ini jadi ulama, ilmu ini mana sana aja. Karena kalau kamu mau mati berontak, begitu sama aja, malah kita mencoba. Ini pun berontak, ini ketentuannya. Ini kata cerita ini, kalau cerita. Kalau kata cerita, mengenai kita termasuk yang Nabi Ahmad. Ini wonten wong atau ngamal apik. Barang walaupun rokok, dia namanya wiridan, ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan. Malaikat itu jangan, pulang. Itu sudah rokok yang memuji pengiran. Itu tuh pengiran tetap puji. Makanya aku rokok salah aku dulu itu aku apa? Nah pengiran tetap apa? Itu pak dia nggak. Aku rokok bergabung nakal, tapi pengiran tetap apa? Memang tetap puji. Malaikat itu bingung dia kan artinya nggak diuntungkan Tuhan kalau tetap puji nopo. Jadi penan rokok artinya kan nggak diuntungkan nopo. Pengiran gitu loh. Malaikat, kau laku sing wiridan, kon wiridan di swarga. Yang wiridan di swarga, pengiran di situ. Pulang, betul wiridan di swarga, tapi itu sama ada orang bar oleh mengentak nopo. Neraka baliknya sing nopo. Neraka. Ndekne balik kiri ning neraka. Bareng balik kiri melengak den. Lah takut. Kok ning neraka kok melengak bareng ngono apa? Jadi cerita satu. Kok melengak bareng ngono?
Ya Allah, saya itu tidak pernah terbesit sekalipun. Setiap engkau memberi rahmat, lalu engkau cabut. Aku betul mati kepikiran aja. Aku betul mati, aku pikiran elegan. Akhirnya pikiran dia semargo. Itu ditulis Imam Ghazali, Musnad Ahmad, dengan kita Husnudzon billah. Kita Husnudzon apa? Mana kanca-kanca kula nu diri kula. Kudinan ngawur payu kula sopan ra payu. Wah, itu sampeyan susun tek pengeran. Aku ngawur lah pede tek pengeran. Gusti kan desain kula desain rodok ngawur ngenten iki. Kula nek mati. Lah kuwi sopan maksa. Ana arah sopan kok mari wong salah paham, arah sopan malah susun tek pengeran. Pengeran boleh aturan. Pengeran ra butuh napa? Nyatane gimana kula? Semua ciri apa yang gula rujuk dini. Merupakan sebenarnya buatan seneng, kaulah yang buatan apa husnud. Nah caranya husnudzon ngoten minimal sampean secara tauhid cukup, tak waris. Secara tauhid apa hukum ini kalimat haqqin 'alaiha nahya. Gusti kula nu ora tau melok-melok blas. Dalam proses hidup saya ini juga ada pilihan saya. Kula lahir tahun 70 juga ada pilihan saya. Saya jadi warga Indonesia juga ada pilihan saya. Saya sebangsa dengan Nazarudin juga ada pilihan saya. Paham ya? Tapi takdir kula sebangsa dan senegara. Sudah pilihan saya, tapi takdir saya dengan dia sedarah dan senegara, meskipun tidak seneng dia. Tapi ya ridho mawon. Presiden itu ridho, jadi presiden enak era karuan, dikawal gaji tetap itu ridho, dicoba ono sinten? Nazari. Tidak diwong marat, ya enak era karuan ngopi wis seneng. Esuk ngopi wis apa? Seneng turunin gerdu wis seneng. Ini orang melarat sumpah kok blok-blok orang melarat. Terus melarat kok nopo? Mana kalau nggak ada melarat, kalau pengen setahunan di melarat atau susah? Nanti saya mau susah. Blok tapi harus melarat kok nopo? Soalnya kalau bangun jadi dia ngaji mau cici luru, mau tenang dulu bangun ngaji wong akeh bener. Berkemari kagian ketergantungan, dia nak ngaji bangun wong akeh, ngaji luru betul. Dewa, nak ngaji bangun ngaji kita, sebagai Islam, sholatnya makan mungkin pun. Tapi nak bangun itu, bangunan putih, wong orang ngantuk. Dulu demen gremeng. Jadi nganggo target minimal sing gampang su. Bujuk gua sering tersinggung begitu loh. Gusti ora tau ngamuk kurung. Aku bayangno dhek di bujuk pokoke wedok, nak salat macam mulon. Aku ora tau bayangno bujuku ideal, sopan, mak aku teko buka pintu ora tau. Ya nganti sakniki ngoten. Kalau teko bujuk kula turu gitu biasa. Kadang teko gitu enggak. Ora buka enggak kopi. Nah, turu itu kan ya kopi deh kopi. Kan sekali jam piro kena kula terus. Karena juro mau cek urip wae. Ya, lalu tak buka sekali kopi. Orang aku seneng wis teko wis urip semua. Aku ora tau bangun bojoku nyambut dia kopi kakon takon. Ora tau blas. Kula bangun sampean dadi santri kok ora tau kula bangun sampean hormat kula berlebihan mboten. Ya teko iki urip ngaji nyempur. Coba menghormati kula mboten. Mengane kula gampang juga mergo tarifnya minimal kok, napa? Dan itu bagus dalam teori agama napa? Bagus sekali. Sangat-sangat bagus. Nang bayangno bojo teko disambut, kena teh anget bani digodhog karo batu. Oh, ora gowo hasil tarife ngono. Lah nek gowo hasil ke ya karep wedok liya blok. Jadi orang lanang itu dua kenaifan. Nak ra gowo hasil narip teman-teman yo ora pantes kiri nak. Nak wis suge ra dise rasane gowo bae repot. Sing bener kaya kula terus diganon. Bareng kami gak sadar sebagai kopi bermacam-macam. Kok betul buka gitu, kok senang ya? Aku cek teko, roh sampean isi urut, semua juga. Karuan. Tapi dua pertama di kamar, alhamdulillah bujuku. Wah itu tersinggung dengan bujuku, karena kan inginnya ya dipuji. Dipuji perkara neng, bu anak kiai, bayu pokoknya pengen dipuji. Aku lah hari itu minimal itu. Ya dan alhamdulillah itu bagus. Artinya itu menjadi hubungan saya bagus, prospeknya. Temen sama aku nih gemuk itu bagus. Tapi yang itu betul juga narik saya murid bagus. Jika sekolah kasih duit, alhamdulillah mas saya utuh. Wah, nah itu jalan itu masya Allah. Makanya saya ketika melarat itu dia rumah santri. Nanti saat ini dia melarat rumah santri karena tarifnya udah menurun. Jadi cukup mamon, duit itu lagi cukup mamon karena tarifnya mau apa? Udah. Coba misalnya tarif saya, sarongan BAS yang piro, mobil yang pantas, ngomong pengawal. Wah, loro, kenapa? Mungkin nabi lungon tadi.
Gus supire turu mobilnya kono. Ya ngombal ini. Mbak, saya formula ya, mulai sekarang apa-apa. Ini kalau warai ijazah ini penting sekali. Karena ini supaya tidak meruntuhkan kalimat bahwa Allah itu bisa menggembirakan kita tanpa segala fasilitas itu. Disebut wa annahu wa adhaka wa abka wa annahu wa amata wa ahya. Wa annahu lan tak temne Allah Ta'ala wa ya Allah itu adhaka zat sing maringi guyu. Wa abka lan sing maringi nangis. Allah itu tidak terikat oleh fasilitas untuk uang iso guyu, untuk uang iso Ayo misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu, podo sitok wayu songguan tenggo mobil merisi ning mall, rumah tanis kenikmatan tertinggi komah mesra, luar ning mall, sing lanang mulai tertarik untuk bagule, sing wedok mulai tertarik untuk macam meriang kan? Tidak semua yang kamu bayangkan berakhir happy end. Uang bayangno bojone ku ayu menarik. Wes contoh paling gampang kayak sendiri, sing kabeh-kabeh iki pacaran. Kowe nanti bocah, seneng pacar mergo senyume manis, nambah uang ramah. Mesti nak jadi bujum dengan kabeh tanggam yo ramah manis pasti kabeh wong tersenyum. Tapi sebaliknya, kowe nak jadi bojo prawane judes, anggere wong ra simpati, nek kowe dadi bojo terus gelak. Mergo pelati. Tapi wong ngene iki ora nyenengno. Iki disebut wa antak manusia Allah khairul lakum. Wong judes itu gak nyenengno, tapi prospek kanggo rumah tangga. Mergo aman, gak murahan. Uang ramah itu apik, tapi gak prospek. Pangeran Noero di sing prospek di sing ora. Kayak mulane terkenal Kiai Kotok. Mulane terkenal Kiai Kotok, terkenal Kiai Kotok. Karena saya ngaji hanya di Bojonegoro dan di sini, terkenal Kiai Kotok. Tapi enak, sampean keduman ngaji itu. Lah aku belum pidato sering bae. Jadi orang itu jangan berpikir begitu. Mana kalau dibujuk-bujuk itu senang, kalau kabeh sing ditepir pangeran itu senang. Lu gampang. Bujuk-bujuk itu barokah, itu serang orang-orang mari itu diatem. Bujuk ramah, wong naik ramah, diramai ra kowe to, ambek tangga kenapa? Ramah. Suatu saat wong rapati bener kenapa? Ramah itu tanpa masa depan, ngono itu tanpa napa? Mengene pangeran nak ngaji ngono iki. Manusia piye ke kudu asa antak produksi. Ini kata gua keliru. Kadang sesuatu kamu gak suka, tapi itu bagus. Itu bukan marah terus. Kamu marah itu gak menarik. Nah, gak menarik orang potensi seling. Itu soal lagi prospek. Kurang itu. Tapi resiko itu gue rapat ini. Ya tapi nak kue wong agama, sing utama kan selamat contoh seling. Prospek sahabat itu buat minimal loh untuk kiai yang ngono. Nah kiai jadi dewa-dewa sahabat dirapati kiai kan ngono. Kami ngaji ilmu tua, tapi ini tenang, ini bukan tujuan ini tenang. Jadi wa annahu wa adhaka wa abka wa annahu wa amata wa. Kulo ngrasakno tenang. Misalnya kulo betul mobil, ini contoh yang mudah saja. Ya namanya bawa mobil itu kalau mau turun mau berangkat karena mobil kita sendiri. Tapi resiko bawa mobil, misalnya mobilnya regot 100 juta, kan gak mungkin ditanggung 100.000. Kere, bawa mobil 100 juta, tanggung 100.000, kenapa? Ya, tapi nak keluar, sering misal tentara, nanti undang. Kadang bawa mobil malah tangannya mobil 100.000, nana undang, kamu saya ketahui juga. Lalu digane Pak Mak tinggal dua raja-raja punya sih. Kayak juga ya, mobilnya bisa mobil kayak sedeng. Mereka kamu saya ketahui suaka yang saingannya orang sing sanu 3.000, orang sing 2.000 jadi dua raja-raja aja Mak 45, waduh. Kucina di duwe akeh ya, duwe akeh gak dijenengan. Artinya kalau kita seniman, yo ono mati dhewe, paham ya? Sampeyan kumpul kula ya mati untuk ilmu. Untuk ilmu mbek wong alim ketemu ketua ana nek kok mulai ning kampung ana nek mati ketemu goblok-goblok kowe sing mlebu ae. Pokoke syukuri, urip nopo? Syukuri. Ketemu wong alim yo enak, mau ketemu bodoh gitu apa? Enak, iki kesempatan mlebu. Dan syukur itu mesti bagus, syukur mesti apa? Bahkan takwa dengan syukur itu derajatnya tinggi syukur. Malah ning Quran ana ayat fattaqullaha la'allakum tashkurun. Kowe iku takwa ning pangeran ben dadi wong sing syukur. Wong nek wis takwa mesti syukur. Misalnya saya, arife wong saleh iku ora zina. Wong sing saiki lagi zina nek mati wong wedok sing semlohe sing enak. Mungkin andikan diukur tingkat kenikmatannya. Itu jadi nikmat wong soleh sing buangga ditetir gak sih? Paham ya? Karena orang soleh bayang itu naudzubillah. Ternyata nggak sisik tapi tetap. Ya, jadi orang rasanya yang kena gak siris sebagai manusia gitu apa? Tapi dia lebih buangga mergo ditetir gak?
Wong korupsi 2 miliaran, mungkin nek mati 2 miliaran. Tapi dia nek mati wong soleh sing bangga mergo bersih wong kono apa? Iku nak takwa. Lah takwa sing ngenten iki, ditebir gak zina, ditebir gak korupsi, ditebir gak maling. Iku mesti lahirno syukur. Syukur mesti lahir kota takwa. Paham ya? Mulane kula niku pede, dadi kiai niku pede. Misalnya riyen yo coba ke Gempa, niku pun kata konser teng kota. Kula ngaji badhe teng Gempa ngaji teng iki nggih guyon yo ora wedi. Lah yo wong sing ngaji ate wani ku yo sing tok ora wani napa? Guyon awak goblok ning ditu. Goblok ning napa? Wong sing ngaji ate iso seneng aku sing tok ora iso napa? Wong mboten purun ngaji lo nangis mboten purun sing ngaji ate happy saja kok aku wong saleh. Ini disebut kul bi fadlillah wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Jadi ibadah seneng ibadah syukur sak dhuwur ibadah ngenes mon ana ngandel kula. Saman senengane ibadah ngenes. Pengiran sabuk arai nek bisa kula kata Gusti Sur wis perso. Rai karo bulan saya ini rai semua ini pun perso. Tapi orang sangat ngenes teman-teman. Artinya kan ada solusi ini. Orang sangat satu obat kan dong obat ora bayar. Mulane pengiran disangkal ngapane gak rubah. Terus malah dicurigai yo dasar mata air dua. Ora usah ngono-ngono. Mun balik mari teng kalimat tauhid. Pulau niku pulau seneng wonten wali-wali sing tukang wirid dan tukang suci. Tapi saya sebagai ulama seneng nak dadi wong para pangeran lewat jalur qul falillahil hujjatul baligh. Bahwa Allah lah yang bisa menjelaskan hujjah argumentasi yang gini itu kalimat tauhid. Dan itu diwariskan Nabi Ibrahim ke para ulama termasuk ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah yang nyata nih, Pulau Sidono. Contoh-contoh ulama yang bisa mementahkan teori ini setan, mereka berpegang dengan nomor tauhid. Suatu saat Sayyidah Maryam itu hamil. Ketika dia hamil karena dia itu orang suci, disindir sama tetangga-tetangganya. Hal yang butuh zartu biwiri badrin. Apa mungkin ada tanaman tanpa ada biji sebelumnya? Artinya anak hamil mesti ada unsur spermane wong lanang. Apa jawabannya Sayyidah Maryam? Sama yang butuh hadal biji. Lalu biji itu sendiri asalnya dari mana? Kamu kan baru bisa menjelaskan kalau tanaman mesti dari biji. Lalu biji ini dari mana? Coba jelaskan. Mungkin iya ya biji dewe kan. Coba ini malah. Selama ini orang kan menganggap cerdas berteori. Kalau tanaman pasti dari apa? Biji. Berarti nak Maryam hamil mesti ada bijinya. Rupanya dihamili orang lain. Kata Maryam, lalu biji itu sendiri dari apa? Mikir, ya begitu mikir. Iya, sehingga biji so. Ya, nah itu langsung tersani pengira. Gak bodoh hamil itu ya langsung tersani pengira. Terus Allah akhirnya nurun ayat. Yang angkatannya Kanjeng Nabi Muhammad, inna masalah Isa indawai kama salidopo ada. Orang kalau janggal Maryam dua anak tanpa bapak, ujungnya itu janggal dengan Adam. Maka tanpa bapak, tanpa foto, kue nak janggal ning gone baat, tangi sangka kubur, mergo jadi lemah, wis hancur lebut. Ujungnya itu janggal ning wujudem saiki. Wujudem sing saiki tanpa materi, tanpa apa? Wujud kita yang sekarang minal adamil mahdi. Wujudnya Nabi Adam yang dulu minal adamil mahdi, dari ketiadaan yang murni. Sementara ilangin Nabi Adam saiki wis pernah bermateri. Tentu mengembalikan sesuatu yang pernah bermateri lebih gampang karena ada materinya. Sama-sama mukal wujud Adam yang dulu. Paham ya? Jadi sini kul falillah hujjatun. Makanya pernah saya ceritakan di sini. Suatu saat di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ngendikan karena beliau orang tauhid ngendikan la'at wa wala bi'arafah. Orang-orang penyakit menular, orang-orang tak kaya, orang-orang. Wong Yahudi seneng, mereka Muhammad itu nak ketok goblok itu seneng. Orang untuk kudikan, dikira untuk waras. Ya cuma waras malah apa? Kudikan. Orang Yahudi seneng karena ingin mempermalukan teori ini Kanjeng Nabi, nak orang-orang penyakit menular. Kanjeng Nabi diundang. Ya Muhammad, kowe jare orang penyakit menular. Iki untuk kudikan. Tak jadi untuk waras, sing waras jadi apa? Kudikan. Berarti penyakit tak menular. Ya Kanjeng Nabi tak kok. Aku sing tak bakas ora sing kedua, iki lho ketularan sopo. Yang pertama iki ya. Taman akal Allah. Yo ora mata sini kok. Ini kecerdasan. Ternyata Nabi enggak menyoal yang kedua, tapi napa? Lah iya, sing kedua iki ketularan sing pertama. Sing pertama ketularan sopo. Terus pinter ae Muhammad. Mana pulau balik matur gitu mereka.
santri itu kesalahannya, termasuk kesalahannya. Amanahnya Nabi itu banyak yang mewarisi. Sidiknya Nabi banyak yang mewarisi. Tapi kalau patonanya Nabi itu kecerdasan itu karena biasanya di pondok-pondok lebih diajarkan akhlak sama moral. Tapi kecerdasan itu tidak apa diajar. Padahal banyak Nabi itu menangnya berdebat sama orang kafir itu karena kecerdasan. Makanya sampai ada ayat kul falillahil hujjatul. Ini kalau contohnya beberapa kecerdasan Nabi. Suatu saat Nabi Ibrahim itu mensifati Tuhan itu ya benar, tapi cara argumentasi kurang meyakinkan. Ketika ditanya Namrud, lalu Tuhan kamu itu siapa kalau tidak menuhankan saya? Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Tuhan itu yang bisa menghidupkan, bisa mematikan. Seperti Namrud mengambil dua tawanan, yang satu dibunuh, yang satu tetap hidup. Aku ora iso lah ngono. Lho iki tak pateni. Sing iki tetep urip. Nabi Ibrahim terus ganti Pak Inna wa ya'ti bisamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Yo wis nak aku ora mandi ngene, pangeranku iki. Sing nglakokno sengenge kok wetan untuk kulon. Nek pangeran saiki kok kulon. Wetan. Wah, itu ora iso lho. Minimal gak ngaku pangeran mergo ora iso nglakokno sengenge dari barat ke arah apa? Sama, Nabi Musa juga punya kecerdasan. Nabi Musa mensifati Tuhan itu ya sudah benar, tapi tidak mematikan. Misalnya ketika ditanya Fir'aun, Tuhan kamu itu siapa? Nabi Musa ya begini, jadi Rabbul Masyriqi wal yang menuhani arah timur dan arah barat. Dari Fir'aun, aku sering melaku-melaku. Sarahku melaku ngetan di pengirannya aku, nak melakumu di pengirannya aku. Ma'alim tilakum min ilahin wairi, aku melakukan aku sering. Nabi Musa tidak pinter. Iku aning bumi, pengiranku yang langit. Fir'aun aku orang asal, hei Haman, dia piramida. Tak guna mata ini pengirannya apa? Musa. Ibni lisor salali abdul asbab samawati fa'atoliya ila ilahi Musa. Paling ke aku roh pengirani apa? Cek gak mandi. Mereka muni pengirani langit malah cincang. Malah apa dalam piramida yang dhuwur apa gue cincang pengirani itu. Musa akhirnya ngambil jurus pamungkas. Yang mengirani buam. Ambil dulu tempat. Rabbukum barabbu abaikumul apa? Saya mengirani buam dan mengirani buyut. Sifat ini nampak sederhana karena hanya menyebut dah buyut. Tapi tak layak, pengawal-pengawal Fir'aun malah jadi iman. Iya, nah Fir'aun pengiran baik agak di pengiran, tapi pengiran lagi lahir. Jadi itu kata biasa tapi menohok betul. Sehingga saat itu banyak pengawal Fir'aun yang diam-diam apa? Iman. Mereka nak Fir'aun pengiran, buyutnya nak dua apa? Karena Tuhan lahir kemudian. Jadi kelihatannya sederhana, tapi punya kecerdasan yang mematikan. Malah matinya Fir'aun kalah malah. Hukum warok dua abaikumul apa? Ya anak ngono pangeranku sing pangeran itu buyut langsung sok gitu. Fir'aun langsung apa? Ya ini kecerdasan yang hilang di pesantren. Memang enggak diajarkan. Padahal kalau di kitab Etkon di beberapa kitab, kita baca dalil Quran itu dibabkan. Ulama dulu itu bahkan punya bab khusus menerangkan dialeknya Quran yang terkait kecerdasan. Nah, saya kan negara diajari amanah, koperasi ini tidak bocor paham. Ya bener tapi rodok ngawur. Datanya ya itu memang penting, amanah ya penting. Fisik ini kok penting. Tapi fatwa juga sangat penting. Karena selama ini yang menjaga Islam itu juga kecerdasannya para nabi, para ulama. Oke, terima kasih sudah menonton pengajian kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman atau kerabat terdekat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.